DPR loh, jadi hutang ya. Oh ya, hutang ya Bu. Hutangnya DPR loh untuk ditagih nih sekarang. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Padira versi baru. Pada tahun 2022 ini, podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan, akan bertemu kembali dengan pendengar dan pemirsa dengan versi baru. Kali ini, Padira Podcast atau pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan ingin menyapa pendengar dan pemirsa lewat video. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Musdah Mulia yang setia dengan sahabat Padira di dalam podcast sebelumnya. Apa kabar Ibu Musdah? Baik, alhamdulillah, sehat. Apa kabar ini tahun 2022? Ya, semoga tahun 2022 adalah tahun pencerahan ya buat kita semuanya. Ya. Dan juga tahun untuk penegakan nilai-nilai kesetaraan dan juga nilai-nilai keadilan. Amin. Ya, tentunya tahun 2022 ini adalah tahun yang menjadi tahun harapan bagi kita semua. Ya, semoga tahun 2022 ini menjadi harapan baru bagi upaya-upaya perubahan dan pencerahan dan keadilan untuk kesetaraan. Nah, Ibu, tapi berbicara tentang tahun baru, tentunya kita masih punya PR-PR ya Bu ya, di tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya PR loh, jadi hutang ya. Oh ya, hutang ya Bu. Hutangnya DPR loh untuk ditagih nih sekarang. Iya. Jadi berbicara harapan baru, tentunya juga ada masalah-masalah lama yang tentu menarik untuk kita bahas ya Ibu ya. Tahun 2021 kemarin ya, kita di podcast Padira telah banyak mendiskusikan atau menyoal tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dulu kita sering mengucap dengan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, tapi memang dalam pembahasan di DPR RI pada akhirnya memunculkan sebuah dinamika baru dan akhirnya nama rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, berbicara tentang rancangan undang-undang ini, Bu, ya, ini kan semacam PR kita ya. Bahkan menjadi apa ya, kalau kemarin kita berharap tahun 2021 ini DPR RI itu menepati janjinya untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Nah, apa nih Bu yang kemudian kita sudah memasuki awal tahun 2002 ini gitu kan, bagaimana kemudian ini kita bisa dorong kembali agar DPR RI kemudian menepati janjinya Ibu. Terima kasih Mbak Ruba yang sudah mengingatkan kita kembali nih sahabat Padira untuk mendesak, bukan hanya mendorong tapi mendesak ya DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sebetulnya saya pribadi merasa kecewa ya karena dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang panjang itu kemudian dipotong ya, banyak sekali pasal-pasal yang penting ya yang dihilangkan. Tapi buat kami sebagai kelompok masyarakat sipil yang sungguh-sungguh menginginkan terbangunnya kesetaraan dan keadilan di masyarakat, oke lah, yang penting ada payung hukum dulu deh untuk melindungi korban. Untuk perlindungan korban ya, karena korbannya ini sudah sangat-sangat istilahnya sudah sangat-sangat darurat. Jadi istilahnya Indonesia itu sudah darurat kekerasan seksual ya, Ibu, ya. Karena itu nggak boleh ada penundaan lagi. Tahun 2022 ini harus menjadi semacam benchmark ya bagi kita untuk penghapusan semua bentuk kekerasan yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Nah, yang terpenting dari benchmark ini adalah bagaimana tahun 2022 ini kita melihat kondisi masyarakat kita nih, Mbak Ruba ya, bahwa ada kondisi masyarakat kita yang juga menginginkan ya
disahkannya rancangan undang-undang TPKS ini. Mengapa? Karena menurut saya ini bukan hanya keinginan para aktivis atau keinginan orang-orang seperti kita-kita ini, tapi juga sudah menjadi keinginan seluruh masyarakat kita. Iya Bu, kemarin saya dengar Saiful Mujani ya pernah membuat sebuah riset ya, yang mereka ingin mengetahui seberapa banyak ya respon masyarakat terhadap rancangan undang-undang ini, Bu. Nah, Ibu mungkin bisa menceritakan sedikit tentang hasil survei Saiful Mujani. Bagus sekali hasil survei itu. Jadi Saiful Mujani Research Center itu melakukan survei ya di masyarakat kita. Memang sih jumlah warga negara yang mengetahui tentang perancangan undang-undang ini tidak begitu banyak ya, hanya sekitar 33% jadi artinya tidak sampai 40%. Tapi bagi saya ini sudah capaian yang luar biasa nih. Kenapa? Karena masyarakat kita ini masyarakat yang pertama, masyarakat yang tidak literate ya, tidak kurang baca. Yang kedua, kurang mau terlibat pada kegiatan-kegiatan politis. Ini kan akibat kebijakan Orde Baru yang membuat kebijakan apolitis. Masyarakat nggak perlu tahu lah, pokoknya segala sesuatu udah kamu nggak usah ngerti politik. Jadi kita selama Orde Baru itu adalah masyarakat dibentuk menjadi masyarakat yang apolitis, nggak ngerti persoalan-persoalan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat ditanya tentang Ayu Ting-Ting, pasti semuanya tahu kan, kenal semua. Tapi kalau ditanya tentang RUU TPKS atau tentang apa itu kekerasan seksual, nggak banyak yang tahu. Nah, buktinya dalam survei ini hanya 40%. Tapi yang menarik adalah dari masyarakat yang mengerti atau yang tahu tentang RUU TPKS ini, itu hampir 80%, bahkan hampir 90% itu setuju gitu loh. Nah, ini jadi patokannya adalah dari orang yang ngerti atau dari orang yang tahu. Nah, kalau orang yang nggak tahu ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan dong. Jadi kalau kita membaca hasil surveinya Saiful Mujani itu menunjukkan bahwa masyarakat kita, ya masyarakat yang sudah tahu tentang RUU TPKS ini betul-betul menghendaki supaya undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini disahkan supaya ada payung hukum untuk perlindungan korban. Ingat ya, perlindungan hukum bagi korban. Jadi kalian yang bukan korban ya nggak usah tidak merasa oh saya nggak perlu undang-undang loh, kamu kan bukan korban. Jadi jangan menganggap Anda itu sama dengan korban ya. Karena itu mari deh kita memiliki rasa kemanusiaan, empati ya terhadap korban. Karena perasaan korban itu terinjak-injak ya, terpuruk sekali sebagai manusia yang diperlakukan semena-mena. Tapi berbicara tentang korban, kalau sebenarnya kasus ini kan boleh dibilang seperti kasus gunung es. Betul. Fenomena gunung es. Di permukaan itu tampaknya sedikit, Ibu. Tapi kalau kita menyelam ke dalam gitu, mungkin banyak korban yang sampai sekarang mereka nggak berani speak up atau nggak berani berbicara kepada publik, begitu kan? Nah, faktor-faktor apa itu mungkin Ibu bisa menyampaikan ini, Bu. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya dikatakan sekian jumlah korban yang mengalami kekerasan seksual di kampus atau di perguruan tinggi, bahkan di pesantren juga loh ya, bahkan juga di seminari gitu kan. Menarik juga bahwa di lembaga-lembaga agama ini pada bermunculan semua. Kadang-kadang saya pikir ya Allah ya, jadi sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, ada beberapa faktor ya Mbak Ruba, kenapa kekerasan seksual ini jarang terungkap ya. Orang lebih suka diam ya. Kenapa? Pertama adalah faktor budaya. Ya, karena itu karena masyarakat kita ini bukan hanya terbelenggu oleh budaya patriarki, tapi juga oleh budaya rape, budaya kalau saya mengatakan cultural rape ya. Rape culture. Ya, rape culture. Yeah. Itu artinya apa? Bahwa di masyarakat kita perkosaan itu dianggap biasa. Mengerikan loh ya. Jadi bahkan saya pernah satu kali ya membela seorang yang katakanlah bukan orang yang dikenal baik-baik di masyarakat ya. Penjajah seks lah kira-kira begitu. Nah, masyarakat itu mengatakan ngapain katanya kita membela orang seperti itu. Nah, inilah menurut saya di masyarakat kita tentang mereka pemahamannya tentang konsep manusia dan kemanusiaan itu sangat kabur. Bahwa siapapun dalam konteks ini, siapapun korbannya, sepanjang dia manusia, kita patut membelanya, patut memberikan apresiasi dan untuk
termasuk juga untuk rekonsiliasi rehabilitasi namanya, supaya namanya dipulihkan kembali gitu loh. Karena sebenarnya hakikinya kan manusia itu nggak ada yang memilih jalan yang jelek ya Bu ya. Betul. Karena itu menurut saya adalah bagaimana pertama ya kita menghadapi budaya rape culture ini, budaya kalau kita mengatakan budaya pemerkosaan itu kan rasanya kok serem banget ya. Padahal ternyata begitu loh masyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang katakanlah ya berbikini lalu itu diperkosa atau mengalami sexual harassment ya, mengalami kekerasan seksual, lalu kan masyarakat kita kan mengatakan, termasuk media nih, tolongnya media ya, oh iya memang pantas gitu dia dilecehkan, emang orang itu pantas ya diperlakukan semena-mena karena kan dia tidak menutup tubuhnya, emang dia seksi, emang dia montok gitu. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ini kapan ya masyarakat kita itu mengerti ya dan sadar bahwa manusia itu nggak boleh diperlakukan siapapun dia, apapun dia. Karena itu konsep manusia dan kemanusiaan ini penting-penting untuk kita bangun di masyarakat kita. Nah, yang kedua itu adalah faktor struktural. Nah, biasanya si korban nih kalau datang melapor nih ke polisi, terus polisinya mengatakan, loh kamu kok diperkosa, berarti kamu bukan perempuan baik-baik. Loh bukannya dibelain, tapi malah ditohok gitu, malah dipersalahkan. Ya? Jadi blaming the victim gitu kan. Jadi kasihan gitu. Kalau kita melapor kemana, udah nggak usah melapor. Ya itu merusak nama baik perguruan tinggi atau apa gitu kan. Nah, yang ketiga ini faktor teologis. Nah, di beberapa interpretasi. Jadi interpretasi agama. Nah, salah mungkin ya. Iya, jadi interpretasi ini kan buatan manusia gitu. Jadi dianggap ya itu bukan masalah gitu. Karena itu menurut saya 3 faktor ini menyebabkan kebanyakan korban itu tidak mau ya melaporkan kasusnya. Akibatnya apa? Nah, diamnya orang-orang ini semua menyebabkan si pelaku kekerasan itu atau si predator seksual itu melakukan kembali dan mengulang kembali, dan akhirnya kasus-kasus di masyarakat itu semakin banyak dan semakin membengkak, lalu orang menganggap itu semuanya biasa begitu. Karena itu mari kita semuanya, saya pikir ya, kita membangun dan bukan hanya membangun tapi juga mendesak ya pemerintah, pimpinan masyarakat kita, tokoh-tokoh adat, ya pimpinan-pimpinan agama, ya religious leaders, untuk mari deh semuanya kita bangun, ya mencerahkan masyarakat kita bahwa kekerasan seksual itu adalah sebuah tindak pidana, sebuah kejahatan kemanusiaan, bukan sekedar pelanggaran kesusilaan ya. Jadi di masyarakat kita itu masih ada tuh pemahaman itu kan soal masalah susila. No, ini masalah kejahatan, crime ya terhadap kemanusiaan. Begini Bu, jadi ada berita, kalau tadi kita ngomong berita buruknya ya, sebenarnya ada berita baiknya juga ya. Karena beberapa waktu yang lalu Presiden kita Pak Jokowi ini gitu kan, dia memberikan statement bahwa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini akan segera disahkan. Artinya negara sudah punya niat baik ya Bu ya untuk kemudian terlibat di dalam mendorong desakan masyarakat tentang TPKS. Yang informasi kabar baik lainnya, kemarin Ketua DPR RI kita yang kebetulan juga perempuan, Mbak Puan Maharani, menjanjikan bahwa di dalam awal persidangan DPR RI tahun ini, yang sebenarnya kemarin janjinya tanggal 13, tapi ternyata hari ini Bu, tanggal 11 Januari itu dibuka persidangan paripurna yang salah satunya membahas tentang RUU TPKS. Nah, tadi saya sedikit mendengar di video streaming yang DPR RI laksanakan bahwa ada janji sekitar tanggal 18 DPR RI
menjanjikan Ibu akan segera mengesahkan. Dan hari ini pula katanya di kantor sekretariat kepresidenan itu juga membahas, mengundang menteri-menteri untuk membahas rancangan tindak pidana kekerasan seksual. Semoga berita baik itu bisa terwujud harapan terwujud dan terwujudnya jangan jauh-jauh, jangan lama-lama ya. Amin, amin. Kita berharap itu terwujudnya di awal-awal tahun 2022 ini sehingga betul-betul kita memiliki sebuah payung perlindungannya untuk para korban. Nah, sekarang apa ini Bu? Closing statement yang ingin Ibu sampaikan tentang RUU TPKS ini. Semoga para pemirsa dan pendengar podcast Padira bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Ya, sebagai bangsa yang mengaku religius, karena kita selalu mengaku ya sebagai bangsa yang beragama, memiliki ideologi Pancasila. Kita tahu kan Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang sangat dalam, yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh ya menerapkan prinsip-prinsip ya keadilan, kesetaraan dan juga kemanusiaan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk itu implementasinya salah satunya adalah bahwa kita perlu sekali undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk menghentikan, paling tidak bagi saya untuk mengurangi ya kasus-kasus yang muncul, sehingga dengan demikian para korban juga akan terlindungi nasibnya dan kemudian ada upaya-upaya rehabilitasi terhadap nama baik mereka, dan juga semoga nanti undang-undang ini dapat menjadi upaya untuk sungguh-sungguh mengeliminasi, karena kasus-kasus yang bermunculan terutama di perguruan tinggi itu sungguh-sungguh menodai ya masa depan pendidikan kita. Oleh karena itu saya pikir kita seluruhnya masyarakat sipil perlu bergandeng tangan ya, baik dari unsur budayawan, dari unsur intelektual, dari unsur agamawan, dan dari unsur pemuda dan perempuan. Kita bergandeng tangan untuk sungguh-sungguh menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang berkeadaban, dan salah satu indikasinya adalah berkurangnya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Terima kasih sahabat Padira, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Terima kasih kembali Ibu, sangat mencerahkan ya apa yang menjadi obrolan kita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kita bincangkan, dan semoga kita bisa kembali lagi pada waktu-waktu lainnya dengan perbincangan yang mungkin lebih menarik dan aktual. Terima kasih sahabat Padira, salam Padira, pencerahan untuk kesetaraan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.